Cara menggilir istri-istri itu ada dua cara. Yang pertama, sang suami tinggal di satu rumah, kemudian sang istri-istrinya itu dipanggil ke rumahnya menurut gilirannya. Sehari misalkan pos 1, sehari lagi pos 2 dan seterusnya. Kemudian cara yang kedua adalah sang suami mendatangi rumah-rumah istrinya. Misalkan di hari Senin satu hari di yang nomor 1, kemudian hari Selasa ke yang nomor 2, hari Rabu yang nomor 3 dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya sehingga kita pada saat ini bisa hadir di majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan untuk suri tauladan kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Baik, insyaallah malam ini kita akan lanjutkan kajian kita. Temanya lumayan sensitif. Sebaiknya kita tahu walaupun kita belum praktek. Apa itu al-qasmu bainaz zaujati wa ma yata'allaqu bidzalik. Ilmu tentang bagaimana menggilir, memberikan sip untuk para istri. Wa ma yata'allaqu bidzalik, dan beberapa hal yang berkait dengan hal tersebut. Ilmu gilir para istri. Walaupun saat ini kita belum punya istri lebih dari 2, tapi sebaiknya nggak ada jeleknya kalau kita tahu menguasai ilmunya ya. Karena ini termasuk bagian dari ad-din, bagian dari agama kita ya. Di dalam pernikahan, jika pernikahan itu sudah sah, maka akan ada konsekuensi atau akibat. Di antaranya adalah al-qasmu, yaitu apa? Menggilir istri-istrinya jika punya istri lebih dari 1. Persoalannya kita masalah waktu aja ya. Masalah waktu kita belum punya kesempatan atau belum punya takdir, belum punya keberanian untuk nikah lebih dari 1. Tapi sebaiknya kita belajar dulu tentang ilmunya ya. Bagaimana cara menggilir kalau kita punya istri lebih dari 1, biar rumah tangga itu bahagia dunia dan akhirat ya, sesuai dengan tuntunan yang sudah dipraktekkan, yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kelebihan agama kita itu punya profil ya, punya contoh langsung. Kalau agama Nasara itu ya patokannya pada Nabi Isa. Nabi Isa itu belum berkeluarga, jadi belum punya patokan bagaimana menerapkan ilmu berkeluarga. Tapi kalau Nabi kita punya istri ya, bahkan dalam masa awal-awal punya istri cuma 1 ya, dan itu menyontohkan bagaimana punya istri 1 ketika beliau bersama Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah. Beliau punya istri hanya 1 awalnya, dan itu memberikan contoh bagaimana memperlakukan 1 istri. Kemudian setelah Sayyidah Khadijah wafat radhiyallahu anha,
beliau menikah bahkan lebih dari satu. Nah, itu juga merupakan contoh ya bagi umatnya, bagi kita semua, bagaimana memperlakukan kalau punya istri lebih dari satu. Ya, yang pertama dulu ya. Al-qasmu, maksudnya al-qasmu di sini adalah anna man kana lahu aktsaru min zaujatin wa bata 'inda wahidatin minhunna lazimahul mabitu 'inda baqihinna. Yang dimaksud menggilir di sini adalah untuk orang yang memiliki istri lebih dari satu, berarti 2, 3 dan 4. Kemudian dia menginap di salah satu istrinya tersebut, maka wajib baginya untuk menggilir juga kepada istri-istrinya yang lain. Itu maksudnya. Dalilu wujubil adli bainahunna fil qasmi wa ghairihi. Nah, di dalam menggilir ini tujuannya adalah untuk memberikan rasa keadilan ya. Menggilir istri itu tujuan utamanya adalah untuk memberikan apa? Keadilan antara istri 1, istri 2, istri 3 dan istri 4. Mereka semua bisa mendapatkan hak-haknya. Itu maksud tujuannya adalah di situ. Nah, dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum." Fa in khiftum, jika kalian takut, alla ta'dilu, tidak bisa adil. Adil di sini maksudnya adalah giliran, menggilir, nggak bisa adil dalam menggilir istri-istri kalian. Atau dalam tafsir jalan lain itu disebutkan maksudnya adalah fin nafaqati wal qasmi, adil dalam urusan nafkah dan giliran. Nah, ini pokok ini ya, dua ini penting sekali ya. Fawahidatan, maka satu saja. Kalau kalian takut nggak bisa adil terhadap istri-istri kalian, maka nikahlah satu saja, biar nggak pakai gilir gitu maksudnya ya. Ai in khiftum alla ta'dilu fil qasmi wal infaqi faqtasiru ala tazawwujikum wahidatan. Kalau kalian takut nggak bisa adil dalam pembagian giliran dan pembagian nafkah terhadap istri-istri kalian, maka batasilah kalian nikahnya itu hanya satu saja. Itu biar selamat dari apa? Dari berbuat nggak adil. Surat An-Nisa ayat 3. Adapun dalilnya yang dari hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud, juga Imam At-Tirmidzi, juga beberapa selain dari Abu Dawud dan At-Tirmidzi, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu imra'atani famala ila ihdahuma, wa inda At-Tirmidzi falam ya'dil bainahuma, jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'ilun, wa inda At-Tirmidzi wa shiqquhu saqitun. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu imra'atani, barang siapa orangnya, siapapun orangnya yang memiliki dua istri, famala ila ihdahuma, dan dia lebih condong kepada salah satu di antara keduanya. Maksudnya condong itu melebihkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam riwayat yang lain, falam ya'dil bainahuma, dan dia tidak adil kepada keduanya, jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'ilun, maka orang tersebut pada hari kiamat nanti datang dalam keadaan apa? Pundaknya apa? Sengklek. Sengklek lagi. Pundaknya apa?
Ya itulah sengklai, itu maksudnya miring gitu ya, pundaknya miring-miring. Washiquhu saqitun, jadi posisi pundaknya itu satu ke bawah, yang satunya lagi enggak imbang sama sisinya ya. Wa hadhihi 'uqubatun, dan ini merupakan siksa, la takunu illa ala tarki wajibin, bagi orang yang meninggalkan kewajibannya. Maksudnya adalah tidak adil dalam menggilir istrinya atau tidak adil dalam memberikan nafkah terhadap istri-istrinya. Warwa, dan diriwayatkan Abu Dawud dari Imam Abu Dawud, wa Turmudi dari Imam Turmudi juga, an Aisyah bersumber dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tadi hadisnya bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang ini hadisnya bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu fayadil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istrinya itu menggilir fayadil, dan berbuat adil. Wa yaqul, dan beliau bersabda, Allahumma, dan beliau berdoa, Allahumma ya Allah, hadza qasmi fima amlik fala talumni fima tamliku wala amlik. Ya Allah, inilah giliran yang bisa aku lakukan, yang bisa aku kendalikan, maka aku mohon kepadamu, janganlah engkau mencelaku terhadap sesuatu yang tidak aku miliki, dan hanya engkau yang memiliki dan aku tidak memilikinya. Maksudnya adalah dalam hal cinta dan kasih sayang. Kemudian itu dasarnya ya, dasarnya kuat sekali, baik dari ayat Al-Quran maupun dari Al-Hadis Asy-Syarif. Kemudian istri yang berhak mendapat giliran itu adalah istri yang taat. Syaratnya harus taat, istrinya harus taat, tidak boleh dia sedang dalam keadaan nusyus. Nusyus itu apa orang kita di sini bilang? Nusyus itu kalau di kita bilang pure. Apa itu? Kalau di sini apa itu? Minggat ya, minggat itu ya. Minggat. Istrinya minggat. Kalau dia minggat, maka istrinya itu enggak berhak untuk mendapatkan giliran. Misalkan ini ada suami, misalkan Bang Iman, misalkan istrinya 3 gitu ya. Ada satu yang pas gilirannya ternyata dia minggat gitu. Maka pas gilirannya itu enggak dapat dia. Karena apa? Karena minggat. Di rumah gimana gilirnya? Ya? Enggak di rumah, mana gimana gilirnya? Nanti ini ada bagaimana caranya untuk menggilir ya. Bagaimana caranya untuk menggilir para istri. Kaifiyatul qasmi baina zaujat. Bagaimana cara membagi atau menggilir di antara para istri. Wa yajuzu, dan boleh lizauji, untuk sang suami, apa yang diperbolehkan, an yaj'ala likulli zaujatin, untuk menjadikan bagi setiap istrinya lailatan wa yauman qablaha wa ba'daha, satu hari satu malam untuk satu istri. Wal aslu al-lailu wan naharu tabi'un lahu illa idza kana zawju ya'malu lailan. Ya, pada umumnya seperti itu ya. Pada umumnya cara menggilirnya adalah ini diperbolehkan bagi seorang suami menggilir istrinya. Jadi satu hari itu untuk istrinya yang misalkan yang nomor 1 ya, satu hari. Kalau di istri yang nomor 1 satu hari, berarti nanti di istri yang nomor 2 juga satu hari. Satu hari di nomor 1, kemudian satu hari di nomor 2. Menggilir di sini itu yang dihitung adalah kebiasaannya itu bermalam. Ya, yang dinamakan dapat giliran, yang dihitung dapat giliran itu normalnya itu malam ya, secara umum itu malam. Jadi kalau pada malam hari sang suami nginep di istri yang nomor 1, ya itu namanya menggilir ya. Kemudian besok lagi di malam hari nginep di yang nomor 2, itu sudah dihitung menggilir ya. Ini secara umum.
kecuali untuk orang-orang tertentu yang kerjanya malam, misalkan Pak Satpam, Pak Hansip, ya, yang kalau malam dia nggak bisa gilir untuk istrinya. Karena apa? Karena dia harus kerja. Maka orang yang seperti ini dihitungnya kebalik, ya. Ya, siang. Jadi gilirnya siang. Ya, tinggal ngikutin itu aja, menyesuaikan, ya, menyesuaikan pekerjaannya. Thumma idza kana az-zawju yabitu fi baitin wahdahu jaza lahu an yad'uwahunna ilaihi kullu wahidatin fi lailatiha wa yaumiha. Kemudian jika ada seorang suami nginep di rumahnya sendiri, misalkan ini ada suami punya rumahnya misalkan 3 gitu ya, atau di sini disebutkan seorang suami misalkan dia tinggal di rumahnya sendiri, ya, di rumahnya sendiri. Berarti istrinya bisa saja tinggal di mertuanya masing-masing, ya. Dia seorang suami boleh an yad'uwahunna ilaihi, boleh memanggil istrinya datang ke rumahnya. Misalkan satu hari pos 1 dipanggil ke rumahnya, ya, satu hari. Kemudian hari yang kedua untuk istrinya yang nomor 2. Ini yang nomor 1 berarti sudah selesai, dia pulang. Besoknya yang kedua dipanggil untuk datang. Jadi istrinya yang datang, ya. Itu boleh juga, ya, boleh. Tapi ini tidak dianjurkan. Ini makruh, ya. Hukumnya makruh. Jadi seorang suami boleh, ya, boleh tidak sampai haram. Dia tinggal di rumahnya sendiri, kemudian istrinya datang ke dia secara bergiliran, berurutan. Hari Senin nomor 1, hari Selasa nomor 2, hari Rabu nomor 3, hari Kamis nomor 4 gitu. Datang mereka, istri-istrinya itu datang ke rumahnya. Itu boleh, tapi ini dimakruhkan. Yang bagus adalah sang suami yang datang kepada istrinya. Misalkan dia punya 4, ya, misalkan dibagi satu hari, hari Senin pos 1, hari Selasa pos 2, hari Rabu pos 3, hari Kamis pos 4, demikian seterusnya, ya, bergiliran. Wa in kana yabitu 'inda wahidatin minhunna wajaba 'alaihi an yadura 'alaihinna fi buyutihinna. Namun jika suami yang tadi itu yang manggil istrinya datang ke rumahnya, suatu saat kok tiba-tiba dia datang ke salah satu istrinya dan nginep di rumah istrinya, maka sejak itu harus seperti itu. Tidak boleh datang ke rumahnya lagi, tapi dia yang memberikan giliran ke istri-istrinya. Jadi ada 2 cara, ya. Cara yang pertama adalah cara menggilir istri-istri, itu ada 2 cara. Yang pertama, sang suami tinggal di satu rumah, kemudian sang istri-istrinya itu dipanggil ke rumahnya menurut gilirannya. Sehari misalkan pos 1, sehari lagi pos 2, dan seterusnya. Kemudian cara yang kedua adalah sang suami mendatangi rumah-rumah istrinya. Misalkan di hari Senin satu hari di yang nomor 1, kemudian hari Selasa ke yang nomor 2, hari Rabu yang nomor 3, dan seterusnya. Itu, ya. Wa yahrumu, dan diharamkan alaihi, atas suami, an yabita 'inda wahidatin minhunna, nginep di salah satu istrinya. Tsumma yad'u al-baqiyati ilaihi, namun dia memanggil istri yang lainnya itu untuk datang ke rumahnya. Itu tidak diperbolehkan. Hukumnya haram bagi seorang suami yang istrinya lebih dari 1. Misalkan di istri yang nomor 1 dia nginep di rumahnya. Nah, untuk istri yang nomor 2 dan nomor 3 dan nomor 4 itu dia nggak nginep ke rumah mereka, tapi mereka para istri itu dipanggil ke rumah
sang suami, ya itu tidak diperbolehkan. Kama yahrumu alaihi, dan sebagaimana diharamkan alaihi atas sang suami an yajma'ahunna fi maskanin wahidatin bighairi ridahunna, dan juga diharamkan untuk sang suami mengumpulkan para istri-istri itu di satu rumah yang tanpa ada kerelaan atau keridhaan dari para istrinya. Saya ulang lagi, diharamkan atau tidak diperbolehkan seorang suami mengumpulkan para istri-istrinya untuk tinggal satu rumah tanpa persetujuan atau kerelaan para istri-istrinya. Tidak diperbolehkan, ya. Jadi punya istri misalkan empatnya dikumpulin jadi satu di satu rumah, sedangkan mereka terpaksa, ya. Itu tidak diperbolehkan. Berarti yang bagus adalah setiap istri satu tempat atau satu rumah, ya. Satu istana, satu istri satu istana. Wa yajuzu, dan diperbolehkan an yaj'ala, untuk menjadikan muddatal qasmi yaumaini aw thalathata ayyamin. Diperbolehkan bagi seorang suami untuk menggilir para istrinya 2 hari dan 3 hari. Saya ulang lagi, bagi seorang suami boleh menggilir istri-istrinya sehari, satu orang. Boleh juga satu orang 2 hari, satu orang 2 hari, satu orang 2 hari. Boleh juga satu orang 3 hari, satu orang 3 hari, satu orang 3 hari. Wa yajuzu an yadkhula naharan ala ghairi man lahan naubat idza kana dukhuluhu li hajatin wa yanbaghi alla yatula muksuhu. Diperbolehkan juga dalam masa giliran seorang suami itu masuk di siang hari yang bukan pada giliran istrinya tersebut, kalau memang itu ada hajat, ada perlu. Misalkan nih, hari Senin gilirannya pos 1, ternyata ada perlu sama istrinya yang nomor 4, misalkan di rumahnya ada sesuatu yang harus diambil, mungkin kunci motornya ketinggalan atau dompetnya ketinggalan. Kalau di siang hari, ya, di siang hari boleh, ya, boleh. Itu karena ada sesuatu yang dibutuhkan. Itu kalau di siang hari. Tapi kalau di malam hari yang bukan gilirannya itu tidak boleh kecuali dalam keadaan yang darurat saja. Seperti sakit atau ada kebakaran atau ada sesuatu yang sifatnya itu darurat sekali, baru diperbolehkan sang suami itu untuk datang ke tempat istrinya yang tidak mendapatkan giliran. Sampai segitunya, ya. Ini masalah giliran terhadap para istri, karena ini merupakan rukun atau tiang dalam rumah tangga bagi mereka yang punya istri lebih dari satu. Ini tonggak keadilan, ya. Kalau sampai ini dilanggar, biasanya para istri itu bisa mudah tersulut untuk bisa terjadi perselisihan di antara mereka. Maka ini harus dijunjung tinggi untuk para suami yang memiliki istri lebih dari satu, agar adil dalam membagi giliran di antara para istri-istrinya. Nah, ini pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis kita perlu tahu bagaimana keseharian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membagi atau menggilir para istri-istrinya. An Aisyah radhiyallahu anha, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau menceritakan, wa kana ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalla yaumun illa wa huwa yatufu alaina jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap harinya, kebanyakan, sering sekali di setiap harinya itu beliau selalu yatufu itu berkeliling, ya, berkeliling kepada istri-istrinya semuanya. Hampir di setiap harinya berkeliling kepada istri-istrinya. Berapa istri Rasulullah SAW? Istri Nabi kita bukan 4, ada 11. Ya, ada 11, ya. Ada 11. Ada berapa? 11. Dan itu di setiap hari beliau berkeliling untuk menemui mereka, menyediakan waktu khusus untuk mereka. Nah, ini diceritakan seperti itu, ya. Wa huwa yatufu alaina jami'an, semuanya disamperin gitu, ya. Disamperin. Dan itu bukan hanya nyamperin, ya, bukan hanya nyamperin. Fayadnu min kulli imra'atin min ghairi masisin hatta yablugha ila allati huwa yaumuha fayabitu indaha. Pada saat keliling itu, ya, mendekat dengan istrinya, ya, mendekat, memegang, ya, ngobrol, ya. Hanya saja tidak sampai melakukan jima, tidak sampai melakukan hubungan apa? Hubungan badan. Kecuali sampai pada gilirannya. Kalau memang gilirannya di situ, maka beliau akan nginep di situ dan apa? Memberikan istilahnya nafkah batin. Nah, begitu cara beliau untuk memberikan contoh kepada kita bagi mereka yang memiliki istri banyak, ya, 4 ya paling banyak, ya, kalau kita 4, ya. Jadi sebaiknya di setiap hari itu dikunjungi, ya, mungkin pagi dikunjungi nih untuk yang nomor 1, yang nanti siang, yang nomor 2, yang nomor 3 sore, baru yang terakhir kira-kira gilirannya itu nanti malam gitu, ya. Nah, di situ sampai di situ bermalam, kemudian ya nginep di situ, bermalam di situ. Itu sebaiknya seperti itu. Ini yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tujuannya apa? Agar mereka, istri-istrinya yang lain, walaupun pada hari itu nggak dapat giliran, tapi sudah disambangi, ya, sudah lega gitu, ya, sudah, ya, malam ini walaupun nggak dapat jatah tapi sudah dikunjungi, nggak merasa kehilangan, nggak merasa jauh gitu. Harusnya seperti ini, ya, harusnya seperti ini. Namun kasus yang terjadi di akhir-akhir ini, ya, makanya apa, ya, kita dianjurkan satu aja, ya, karena kebanyakan, ya, mohon maaf, kita mengaku, ya, sadar diri kita belum merasa mampu untuk bisa adil gitu, ya. Karena memang susah sekali, ya, untuk memberikan keadilan dalam nafkah maupun dalam bergiliran, ya. Dan ini harus adil. Resikonya adalah nanti kalau kita nggak adil, resikonya kita sengkle, ya. Ya jelek kalau sengkle ini segagah apapun, ya, jelek sekali, ya, sengkle. Dan orang akan tahu, ini telah nggak adil terhadap apa? Istrinya. Nah, itu misalkan bangkit dari kubur udah sengklai gitu, udah malu, ya, udah malu. Maka sebaiknya kalau memang ngerasa sudah nggak mampu berbuat adil, sebaiknya dicerai, untuk menghindari ini, ya, untuk menghindari nggak adil. Kalau memang nggak mampu untuk berbuat adil, sebaiknya dicerai, biarkan yang lain yang nikah sama istrinya itu kalau sudah dicerai. Tapi kalau misalkan masih berusaha sekuat tenaga untuk bisa adil, ya, itu tidak masalah untuk masih terus lebih dari 1. Kama takhussu. Nah, ini ada sedikit keterangan. Kalau seandainya misalkan ada seorang laki-laki nikah lagi, berarti nikah yang kedua, ya. Nikah yang kedua. Istrinya itu calon istrinya, berarti calon istrinya itu kok masih perawan,
maka diperbolehkan bagi sang suami untuk nginep di istri barunya yang masih perawan tadi itu selama 7 hari. 7 hari. Kalau dia nikah yang kedua dan seterusnya bukan perawan tapi yang sudah janda, maka boleh menginap ke istri yang barunya tadi itu sampai 3 hari. Diperbolehkan sampai 3 hari. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, beliau menceritakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil bikri sab'un walil thayyibi thalathun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, untuk yang gadis 7 hari gilirannya, jatahnya 7 hari. Kalau yang janda 3 hari. Itu untuk pengantin baru. Kemudian diceritakan dalam sebuah hadis, kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma wahabat Saudah bintu Zum'ah naubataha li Aisyah radhiyallahu anhuma. Ternyata pernah dilakukan oleh istri Rasulullah SAW, namanya Saudah binti Zum'ah. Jadi salah satu istri Nabi kita Muhammad SAW ada yang bernama Saudah binti Zum'ah. Itu beliau ketika mendapat gilirannya itu diberikan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan itu boleh, ya. Jadi Rasulullah SAW menggilir semua istri-istrinya, ya, para istrinya yang 11 itu digilir, hari ini ke sini, besok ke sini, besok ke sini, besok ke sini, besok ke sini, terus begitu seterusnya, sampailah gilirannya Sayyidah Saudah. Lalu Sayyidah Saudah ini memberikan jatah gilirannya itu untuk Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah itu mendapatkan giliran dua hari, ya, 2 kali atas kerelaannya, bukan atas paksaan, ya, atau atas egois, enggak, tapi atas kerelaan. Nah, itu diperbolehkan. Wa idza arada safaran. Nah, ini ada beberapa keadaan tertentu, ya. Keadaan tertentu. Wa idza arada safaran. Jika sang suami itu ingin bepergian, ya, pulang kampung, atau ada keperluan yang lain, misalkan umroh atau keperluan yang lain, yang intinya sang suami itu pergi. Nah, itu harus bagaimana itu? Kan istrinya juga harus mendapatkan jatah. Maka solusinya adalah aqra'a baina nisa'ihi. Maka orang tersebut, sang suami yang memiliki istri lebih dari satu itu, harus mengadakan undian. Diundi siapa yang dapat undian tersebut yang akan menemani selama bepergian, ya. Harusnya seperti itu. Misalkan ada seorang suami punya istri 4, lalu sang suami ini misalkan pergi umroh atau pergi kunjungan kemana gitu, ya, atau pulang kampung gitu, ya, yang di sana akan tinggal beberapa hari, ya. Maka sebagai seorang suami harus mengadakan undian dulu, diundi di antara istri-istri tersebut, kira-kira siapa yang menemani sang suami dalam masa bepergian tersebut. Ya, caranya misalkan ditulislah beberapa nama istrinya, ya. Misalkan istrinya 4, namanya Siti, satu lagi siapa? Tuti, satu lagi Yanti, siapa lagi? Hah? Munaro misalkan, ya. 4-4-nya itu ditulis, lalu ditaruh di tempat gitu, ya. Kemudian kayak arisan gitu, ya, kayak arisan. Nah, siapa nanti yang keluar, itulah jatahnya yang menemani sang suami. Harus adil seperti itu. Nggak boleh seenaknya, misalkan aku pilih yang muda aja dah untuk nemenin gitu. Nggak boleh seperti itu, ya. Itu namanya nggak adil, ya. Harus seperti itu. Itu biar apa? Biar merasa semuanya ini tidak tersakiti, tidak disia-siakan gitu maksudnya. Dia akan merasa bahwa oh, suami saya itu
berbuat adil sama kita semua. Jadi nggak ada perasaan suudzon dan segala macamnya. Kalau itu dilakukan, seandainya itu sang suami sering pergi, maka nanti di pergian yang kedua, tadi kan 4 ya, 1 sudah ya, tinggal 3, maka yang diundi 3, begitu seterusnya. Gilirannya 3 misalkan Tuti ya sama Tuti gitu. Nanti yang ke bepergian yang ketiga, misalkan tinggal 2 berarti ya, diundi juga. Begitu keluar di antara 2 itu, maka dia yang akan nemenin. Nah kalau sudah tinggal 1 ya nggak usah diundi, karena memang tinggal dia saja. Maka yang terakhir sama dia untuk bisa menemani dia dalam bepergian. Ini berdasarkan hadis, ini yang dilakukan oleh Nabi kita seperti itu ya. Riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, sesungguhnya beliau Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza arada safara, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin bepergian, aqra'a baina nisaihi, beliau mengadakan undian untuk semua istri-istrinya. Fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha, barang siapa yang undiannya yang keluar, maka dialah yang menemani Rasulullah SAW untuk pergi dalam safar. Dan pernah dalam perang apa gitu ya, undiannya itu pas diundi keluarlah namanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan akhirnya beliau mendapatkan giliran untuk menemani beliau dalam masa safar. Nah itu caranya ya. Kita rangkum lagi. Kalau seorang suami yang memiliki istri lebih dari 1, maka dia diperbolehkan yang pertama dia tinggal di rumahnya, kemudian dia memanggil para istrinya secara bergiliran datang ke rumahnya. 1 hari nomor 1, 1 hari nomor 2, 1 hari nomor 3, dan seterusnya. Atau cara yang kedua adalah dia datang kepada istri-istrinya secara bergiliran. Nah, ini cara yang terbaik ya, seorang suami mendatangi istrinya, bukan sang istri mendatangi sang suaminya. Cara yang kedua, dalam menggilir para istri itu boleh 1 hari 1 istri, boleh 1 istri itu 2 hari, 1 istri 2 hari, boleh juga batasnya sampai 3 hari ya. 1 istri 3 hari, 1 istri 3 hari, dan begitu seterusnya. Adapun ke 1 istri 4 hari sampai 5 hari itu tidak dianjurkan ya, tidak diperbolehkan, karena ini bisa yaitu tadi mengusik rasa curiga seorang istri. Ini kenapa ini ayah nggak pulang-pulang, ini sudah ya. Jadi resah istri itu kalau sudah lebih dari 3 hari nggak ditengokin, itu nanti muncul resah. Nah cara yang paling baik, cara yang paling bagus untuk memberikan giliran pada istri-istrinya adalah setiap harinya dikunjungi, pokoknya dikunjungi dalam setiap harinya, kemudian bermalam di giliran yang mendapatkan gilirannya, pada gilirannya. Kalau misalkan ada salah satu yang pas dapat giliran kemudian diwakilkan ke istri yang lain, itu diperbolehkan ya, diperbolehkan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Sayyidah Saudah untuk diberikan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma. Kalau misalkan gilirannya itu misalkan berurutan, misalkan hari Senin dan hari Selasa misalkan, yang nomor 1 dan nomor 2, giliran pas nomor 2 dia kasih ke nomor 1, maka di nomor 1 dapat 2 ya, berurutan ya, berurutan. Kalau misalkan yang memberikan giliran itu yang nomor 4, maka nggak boleh berurutan, tetap harus nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nggak boleh berturut-turut
Ini untuk jatahnya nomor 4, nggak boleh seperti itu. Seperti giliran masing-masing urutannya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Memang kalau dia mau diberikan kepada istri nomor 1, maka diurutannya seperti itu. Nggak boleh semenang-menang sebagai seorang suami. Ya, kita harapkan bagi para suami yang punya istri lebih dari 1 untuk bisa adil, ya seperti itu prakteknya ya. Tapi kalau nggak bisa, lebih baik lebih baik diceraikan, biar yang lain bisa menikahinya, bisa membahagiakan istrinya tersebut. Kalau memang dia sebagai seorang suami tidak bisa memberikan rasa keadilan dalam hal pembagian nafkah dan pembagian giliran. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali nyampe sini ada sesuatu yang belum jelas atau ada yang ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Ini begini berarti kalau misalnya tadi sama itu kan giliran ya berarti ya. Kan misalnya istrinya 2. Ini kan misalnya malam Senin yang suaminya datangin giliran yang pertama ya. Ya. Terus Selasa kebetulan yang nomor 2 nih itu gimana berarti? Baik, bagus. Ini pertanyaan bagus sekali. Saya ulang lagi. Jadi Pak Haji Salan nanya, misalkan nih istrinya 2. Hari Senin giliran yang nomor 1. Kemudian giliran yang nomor 2 hari Selasa. Ternyata yang hari Selasa itu yang nomor 2 dalam keadaan haid. Nah, di sini ada nih ya, di sini ada ya. Wa yakhtassu bil qasmi az-zawjatu. Dan bagi para istri-istri itu berhak untuk mendapatkan giliran, walau kanat, sekalipun seorang istri ihdahunna, salah satu di antara mereka maridatan, dalam keadaan sakit, au haidon, atau dalam keadaan haid, au nufasa, atau dalam keadaan nifas, madumna ta'iat li zawjihinna, selama dia taat kepada istrinya, dia tetap berhak mendapatkan giliran, sekalipun dia dalam keadaan sakit, sekalipun dia dalam keadaan haid, sekalipun dia dalam keadaan nifas. Ya, itu tetap harus dilaksanakan giliran bagi sang suami. Nah, bagus pertanyaannya ya. Nah, ini jawabannya. Jadi sekalipun dia dalam keadaan haid, dia tetap berhak untuk mendapatkan giliran, asal dalam catatan dia masih taat kepada sang suami. Kira-kira begitu ya Pak Haji ya. Ya, siapa lagi tadi yang mau nanya? Ada lagi? Sekali lagi, ini ilmu yang tergolong langkah ya, tergolong langkah karena ini jarang orang tahu, jarang orang praktek, karena memang nggak punya istri lebih dari 1. Tapi ini ilmu bagian dari agama yang mesti kita pelajari, mesti kita tahu ya. Tidak menutup kemungkinan kita nanti bisa memiliki istri lebih dari 1, atau minimal seandainya kita punya anak yang mau melakukan itu, kita bisa memberikan ilmunya ya. Kamu mau nikah lebih dari 1 itu kamu sudah tahu belum? Begini loh. Kamu harus begini. Wah, gitu ya. Jadi harus tahu ilmunya. Baik, untuk ke depan ini ada nusyus ya. Nusyus itu ngambek. Yang terhitung ngambek itu apa? Tadi minggat ya. Ya, itu dalam agama kita disebut an-nusyus. Nah, yang termasuk nusyus ini apa saja ya? Apa saja? Karena nusyus ini bisa menyebabkan tadi itu hilangnya hak untuk mendapatkan giliran, dan bukan hanya itu, nusyus ini juga bisa mengakibatkan hilangnya hak untuk mendapatkan nafkah. Nah, seperti apa gambarannya? Insya Allah Selasa depan akan kita
kaji bersama. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan lahir maupun batin, dan diberikan keberkahan dalam keluarga kita. Amin Allahumma amin. Wa'fu anna ya karim wa'fir lana ya rahim ya arhamar rahim, irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.